Lu pernah nggak ngerasa kalau agama yang katanya bikin orang pinter dan sadar malah dipakai buat ngebohongin orang? Setauku agama dibikin buat ningkatin martabat manusia, tapi sekarang malah bikin orang takut sampai trauma. Banyak yang ngaku wakil agama, tapi bukannya ngajak kebaikan dengan santai, malah bikin orang ketar-ketir. Kok bisa loh, agama juga dipakai buat nyindir, ngehina, sampai nyari duit kotor. Contohnya apa aja? Lo pernah denger gak? Beli ini surga di tangan bro. Atau yang lebih edan, air liurku spesial, ada berkahnya. Ada juga garam ruqyah diklaim bisa ngusir setan sama nyembuhin penyakit. Padahal itu garam biasa yang bisa kita doain sendiri. Gokil kan? Terus, gaji dipotong paksa katanya buat amal. Itu semua bukti agama dijadikan alat buat untung sendiri. Kalau pengalaman pribadi gue, pernah ngobrol serius di kantor, profesional banget. Ada yang gak setuju sama pendapat gue. Tiba-tiba dia bilang, "Lu gak terima ya? Lu bid'ah ya?" Padahal cuma beda pandangan biasa, gak usah sampai gitulah. Kalau pemuka agama sekarang, banyak yang diperlakuin kayak Tuhan. Padahal mereka manusia biasa. Ingat, bukan Tuhan bos. Mereka makan tidur, bisa salah, sama kayak kita. Agama seharusnya dari hati, tulus, bukan lo harus sedekah, lo harus ibadah. Itu paksaan, apalagi ke orang yang belum mampu. Gua malu kalau Tuhan ngelihat kita gini. Kalau data gimana? Pew Research Center tahun 2020 bilang 98% orang Indonesia nganggep agama penting banget. 96% bilang iman ke Tuhan itu dasar moral. CEO World Magazine tahun 2024 kasih skor 98,7, nomor 1 di dunia, ngalahin Somalia sama Nigeria. Tapi, survei lain kayak CNBC Indonesia atau Detik tahun 2023 bilang kita nomor 7, kalah dari Bangladesh atau Malawi, tergantung hitungan. Kalau jumlah muslim, dari World Population Review tahun 2024 bilang kita punya 236 juta muslim, terbanyak sedunia, cuma beda tipis sama Pakistan yang 240,8 juta. Jadi, pemuka agama kita pasti banyak. Mungkin nomor 1 atau 2 setelah Pakistan. Masalahnya, dari PISA tahun 2022, Indonesia skor baca 359, matematika 366, sains 383, jauh dari rata-rata OECD yang 476 sampai 489, peringkat 71 dari 81 negara. Pendidikan kita sangat ketinggalan. Kalau kasusnya, di Malaysia, GISB Holdings ngaku Islami, tapi tahun 2024 sampai 2025 ketahuan nyiksa orang, cuci otak pakai agama, sampai nyakitin anak, semua pakai ayat suci. Gila. Terus, lo lihat video viral Gus Miftah di Magelang? 20 November tahun 2024, dia ngejek Sun Haji si penjual es teh. Teh lo masih banyak, jual sana, goblok. Dia ketawa, sementara Sun Haji cuma mesem kecut. Parah kan? Coba tanyakan ke Habib Bahar soal ini. Saya berharap semoga beliau bisa menjawabnya tanpa salah jawab. Karena gue tahu beliau seharusnya sangat paham dan pernah tahu tentang semua problem ini. Tidak mungkin beliau tidak mau tahu soal problem ini. Saya Setia Rahmat mengingatkan, pembahasan ini hanya untuk orang yang mau terbuka dan bisa kritis. Ingat, ini bukan untuk pemuka agama dan jamaah yang keras kepala. Secara teori, agama diciptakan untuk memuliakan manusia. Dalam Al-Quran di Al-Isra ayat 70 mengatakan, Allah sudah memberikan kemuliaan kepada manusia. Kenyataannya, agama menjadi alat kekuasaan. Sosiolog Max Weber dalam bukunya The Sociology of Religion tahun 1992 mengatakan, agama menjadi cara membenarkan otoritas. Di Indonesia, dengan religiusitas dan budaya yang sangat menghormati tokoh agama, kiai atau ulama seringkali disegani, hingga sulit untuk dikritik. Clifford Geertz dalam bukunya The Religion of Java, tahun 1960 menyebutkan, di masyarakat agraris seperti kita, pemuka agama merupakan simbol kekuatan spiritual. Namun,
Jika otoritas ini disalahgunakan untuk manipulasi atau mencari keuntungan, agama berubah bukan lagi sebagai penerang jalan kehidupan. Ada juga istilah komodifikasi agama, yang berarti agama dijadikan sebagai barang jualan. Vincent Miller dalam bukunya Consuming Religion tahun 2003 menyatakan bahwa di era kapitalisme, agama seringkali diperlakukan seperti produk. Contohnya adalah garam ruqyah tadi. Studi Haryanto dan Subroto di Jurnal Sosiologi Refleksi tahun 2019 mengungkapkan bahwa media sosial membuat barang-barang semacam ini menjadi laris, terutama jika ada dukungan dari pemuka agama. Padahal dalam Islam, ruqyah yang benar tidak membutuhkan barang-barang mahal, cukup dengan doa dari Al-Quran dan Sunnah. Dari sudut pandang psikologi, teori orientasi dominasi sosial oleh Sidanius dan Prato tahun 1999 mengatakan bahwa orang-orang kuat cenderung meremehkan yang lemah untuk mempertahankan posisi mereka. Pemuka agama yang kasar atau yang memaksa orang bersedekah kadang mengikuti pola ini. Padahal Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa pemuka agama seharusnya menjadi teladan yang memiliki akhlak mulia. Pendidikan juga memegang peran penting. Pierre Bourdieu pada tahun 1977 pernah membahas bahwa pendidikan yang gagal membuat orang berpikir kritis sering mendapat hambatan karena dominasi institusi sosial, termasuk agama. Penelitian Hasanuddin Yusuf Adaan pada tahun 2021 menyebutkan bahwa pendidikan agama di pesantren kadang hanya berbasis hafalan, bukan analisis mendalam. Padahal Al-Quran di Al-Baqarah ayat 256 menyatakan, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Talal Asad dalam Genealogies of Religion tahun 1993 juga mengatakan paksaan adalah ulah manusia, bukan bagian dari ajaran agama. Jadi, agama seharusnya menjadi cahaya kehidupan, malah menjadi kegelapan jika tidak berhati-hati. Nah, bagaimana menurut lu? Agama seharusnya bikin hati tenang, tapi kok malah sering dijadikan senjata buat nyolong duit, nipu orang, dan bikin kita kelihatan bodoh di mata mereka? Pemimpin agama yang kayak gitu biasanya suka banget nguras dompet jamaahnya. Entah lewat sedekah yang dipaksa, atau jualan barang-barang abal-abal kayak garam ruqyah. Orang jadi mikir, ngapain sih ikut perkumpulan beragama kalau ujung-ujungnya cuma dimanfaatin? Ketika mereka ditolong, malah ada yang berontak, menolak, atau cuman bengong aja. Ini semua gara-gara budaya yang nganggep orang tua selalu benar. Jadi, orang yang dituakan dianggap nggak pernah salah. Bukan karena ada kebenaran yang harus diikuti, tapi karena status mereka aja. Masalahnya, agama sering dipakai buat nakut-nakutin orang, dan ini bikin jurang sosial makin lebar. Bayangin aja, ada ustadz yang seenaknya ngejek orang, terus jamaahnya ketawa kayak robot. Ini yang bikin pemuka agama diperlakukan kayak Tuhan. Parahnya lagi, pendidikan kita bikin otak jadi lemot, karena kita diajarin buat terima aja tanpa mikir. Akhirnya, gampang banget kita dibodohi sama ceramah yang ngaco. Agama yang harusnya suci malah jadi kotor di tangan pemuka agama dan jamaah yang gak tahu malu. Duit yang mereka kumpulin dari cara-cara itu bikin orang yang terakhir beli barang mereka terlihat bodoh, karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Semua kebodohan ini dimanfaatkan dengan doktrin tentang dosa dan hukuman, yang bikin orang trauma sama agama. Mereka itu kayak iblis yang pakai jubah suci. Mereka pakai agama buat membid'ahkan orang yang beda pendapat, bikin orang takut, dan akhirnya trauma. Religius itu boleh, tapi mikir dong. Belajar itu salah satunya dengan bertanya. Kalau diskusi aja nggak mau, gimana mau terima kritik? Kadang rasanya pengen banget nutup mulut mereka biar nggak banyak ngoceh. Kejam? Ya iyalah, karena aku pengen ngebongkar kebusukan mereka. Tapi yang lebih bodoh dari mereka adalah orang-orang yang udah dibodohi sama mereka. Jadi, sadarlah, ada orang yang sengaja bikin kita bodoh. Literasi kritis wajib banget masuk sekolah dan komunitas. Skor PI SA tahun 2022 kita jeblok parah bro.
Otak anak-anak harus diasah biar jago mikir. Edukasi itu penting banget buat banyak orang. Bayangin kalau ada kampanye gede ngajarin agama omong kosong, kayak garam rukyah atau air liur ustadz yang katanya berkah, malah diikuti. Gila banget kan? Pemerintah harus serius ngawasin komodifikasi agama yang ngawur. Semua harus jelas, dan stop janji kosong yang cuman nguntungin mereka. Hukuman keras harus diterapin buat orang yang nyari untung pakai agama. Lihat aja kasus GISP Holdings, SDNBHD. Bukti nyata betapa busuknya kalau agama dan anak-anak jadi korban. Uang di lembaga agama harus transparan. Audit mandiri wajib dilakukan biar gak ada sedekah yang dipaksa atau korupsi. Kasih tahu jemaah kalau mereka punya hak buat tahu apa yang otoritas agama lakuin tanpa rasa takut. Bikin forum diskusi yang santai tapi cerdas, tempat orang bisa cerita dan kasih kritik bareng. Buat korban yang trauma gara-gara GISB, kasih konseling biar mereka bisa bangkit lagi. Polarifikasi dan politisasi agama, kumpulin aja kelompok agama sama yang skeptis biar bisa ngobrol bareng. Damai lebih penting bro. Aturan juga harus ketat soal simbol agama. Dilarang keras buat kampanye politik. Media harus cek ulang setiap konten agama sebelum disebar. Dan promosi yang ujung-ujungnya kejahatan harus dihajar. Pemuka agama harus dilatih etika biar nggak jadi diktator. Otoritas agama juga nggak boleh bikin ribut. Orang harus bebas mengartikan agama secara mandiri. Kalau ada yang dimanfaatkan, harus ada tempat pengaduan yang aman. Urusan duit, eksploitasi agama bikin orang miskin tambah susah bro. Jadi perlu ada badan independen buat jagain konsumen dari produk berkah palsu. Dorong bisnis kecil yang bener-bener berguna dan boikot produk agama yang gak jelas. Yuk, balikin agama jadi sumber moral yang sesungguhnya, bukan alat nipu. Tokoh agama dan orang cerdas bisa bikin narasi yang lebih bijak soal agama. Pelajaran sejarah agama dan acara lintas agama yang ngangkat keadilan bisa jadi senjata ampuh buat lawan manipulasi. Keren banget kan? Coba kita wujudkan itu.